Bertemu kembali dalam pembahasan lanjutan soal-soal turunan fungsi matematika SMA. Soal yang pertama, jika fx tambah 3 adalah x kuadrat tambah 2x tambah 1, maka cari turunan fx, f aksen x, dan hitung f aksen min 1. Jadi di sini menerangkan bahwa fx tambah 3 x kuadrat tambah 2x tambah 1. Tapi yang dicari turunan dari fx, bukan turunan dari fx tambah 3 ya. Jadi untuk melakukan ini kita rubah bentuk x tambah 3 ini menjadi fx sebagai berikut. Nah, fx itu didapat dari fx tambah 3 kurang 3. Jadi kalau 3 kurang 3 tinggal x, itulah fx. Jadi dengan menguraikan ini, masukkan ya, x kurang 3 di sini. Jadi ini fx kan x kurang 3. Jadi masing-masing di sini kan kalau x tambah 3 ini kita kurang dengan 3. Jadi ini fx dikurang dengan 3 tinggal x. Jadi x kuadrat tambah x kuadrat dengan 2x. Pada x-nya ini kita kurang dengan 3. Sehingga menjadi x kurang 3 kuadrat tambah 2 kali x kurang 3 tambah 1. Jadi ganti x ini pada x tambah 3 ini yang mewakili x tambah 3 dengan x kurang 3. Jadi hasilnya yang diperoleh adalah x kuadrat kurang 6x tambah 9 tambah 2x kurang 6 tambah 1 dan diperoleh x kuadrat kurang 4x tambah 4. Nah, diingat, kalau ini kita ganti dengan x tambah 3, maka ini menjadi x tambah 3. Ya, maka dia akan dapat ini. X kuadrat tambah 2x tambah 1. Karena di sini kalau dimasukkan kembali, x tambah 3, x kuadrat tambah 6x tambah 9, kurang 4x, 6x menjadi 2x, 9 tambah 4. 4 kali x tambah 3 di 12. Gitu ya. Nah, kemudian ini yang kita turunkan. Jadi turunannya di sini adalah 2x kurang 4. Nah, f aksen adalah 2x kurang 4. Itu yang disuruh cari di sini. F aksen. Nah, f aksen 2x kurang 4, masukkan negatif 1, ganti di x. Maka kita akan beroleh 2 kali min 1 kurang 4, berarti min 2 kurang 4, hasilnya nekut. Jika fx adalah x kurang 1 dikali x kurang 2 dikali x kurang 3, cari f aksen x kurang 11 per 3. Nah, ada dua cara untuk mengerjakan soal ini. Kita akan lihat cara yang pertama. Cara yang pertama, kita uraikan x kurang 1, x kurang 2, x kurang 3 menjadi x pangkat 3 kurang 6, x kuadrat tambah 11x kurang 6. Jadi maksudnya perkalikan ini, uraikan. X kurang 1 kali X kurang 2 diuraikan berapa? Hasilnya dikali X kurang 3, maka ini dia dapat. X pangkat 3 kurang 6X kuadrat kurang 11X kurang 6. Ya. Nah, sesudah kita dapat itu, maka kita lanjutkan lagi ke bentuk yang ada. Nah, yang kedua, masih yang pertama, kemudian kita cari turunan. Turunannya 3x kuadrat kurang 11x tambah kurang 12x tambah 11. Jadi ini 3x kuadrat kurang 12x tambah 11.
negatif 6 jadi 0. Nah, kemudian kita lakukan pengurangan. Fx aksin kurang 11 per 3, jadi 3x kuadrat kurang 12 tambah 11 kurang 11 per 3. Berarti sisa 3x kuadrat kurang 12 per 3. Nah, sebelum kita bagi itu, kita faktorkan. Nah, kita keluarkan 3x. Hasil sisanya x kurang 4. Nah, 3-nya dicoret. Jadi di sini 3-nya, kenapa dicoret? Karena saling membagi. Itu saling membagi. Sehingga kita coret saja. Habis. Maka yang tersisa adalah x kali x kurang 4. Itulah hasil dari f aksin x kurang 11 per 3. X kali x kurang 4. Yang kedua. Jadi masih soal yang sama, tapi dengan pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah menggunakan rumus. Tetapi kelihatannya cara kedua ini justru lebih panjang. Jadi soal ini, x kurang 1, x kurang 2, x kurang 3 ini, kita tetapkan mana u, x kurang 1, cari turunannya 1, mana vx, x kurang 2, cari turunannya 1 juga, wx, x kurang 3, cari turunannya 1 juga. Nah, sesudah kita dapat, kita tulis kembali rumus yang akan kita pakai, yaitu perkalian 3 fungsi. Jadi perkalian dari u, v, w. Maka turunannya adalah u aksen vw, u, v aksen w, tambah u, v, w, u, v, w aksen. Dengan rumus ini, jadi ada di sini U aksen, kemudian di sini V aksen, kemudian di sini W aksen. Nah, kita cari masing-masing turunan itu, ya. Kita cari seperti itu. Jadi tinggal dimasukkan. Jadi rumus ini sebenarnya diturunkan dari 2 rumus. Jadi kalau ada 2 rumus, ya, di mana kita kelompokkan. Jadi U, V ini dikelompokkan dan W. Jadi ini 2, tapi ini juga tetap 2 kelompok. Sehingga turunannya itu adalah UV aksen W tambah UV W aksen. Nah, untuk yang bagian di sini, UV aksen itu berarti U aksen V tambah U V aksen, kemudian kita kali dengan W, ditambah dengan U V W aksen. Nah, ini kalau diuraikan, sudah jadilah rumus yang sudah kita lihat ini, ya. U aksen VW, U V aksen W, U V W aksen. Nah, sesudah yang kita dapat ini semua sudah disendirikan, kita masukkan ke dalam rumus yang ada, maka ini yang kita peroleh. Fx 1 kali x kurang 2 kali x kurang 3 kali x, ya, x kurang 1 kali 1 kali x kurang 3 dan x kurang 1 kali x kurang 2 kali 1. Sehingga hasilnya seperti ini. X kurang 2 kali x kurang 3 tambah x kurang 1 kali x kurang 3 tambah x kurang 1 kali x kurang 2. Nah, kita uraikan ini masing-masing
suku ini diuraikan, maka kita peroleh hasil ini. X kuadrat kurang 5X tambah 6 tambah X kuadrat kurang 4X tambah 3 tambah X kuadrat kurang 3X tambah 2. Setelah kita lakukan pengumpulan ini X kuadrat, ini X kuadrat, ini X kuadrat. Nah, kemudian 5X min 5X, ini min 4X, ini min 3X. Kemudian ada di sini 6, kemudian 3, kemudian 2, maka hasil yang kita peroleh seperti ini. 3X kuadrat kurang 12X tambah 11. Jadi sama dengan tadi. Nah, kemudian soal yang ditanya, F aksen X kurang 11 per 3 dengan cara yang sama dapat hasil X kali X kurang 4. Seperti cara yang sudah disampaikan tadi. Berikut soal Fx, X tambah 1 tambah super X dikali X tambah 1 kurang super X. Dicari turunannya, jadi ddx Fx. Ada dua cara. Kita akan lihat cara yang pertama. Cara yang pertama adalah kita uraikan perkalian dua fungsi ini. Nah, sesudah kita uraikan, maka hasil terakhir adalah X kuadrat tambah 2X tambah 1 kurang seper X kuadrat. Kita turunkan itu. Maka kita peroleh 2X tambah 2 tambah 2 per X pangkat 3. Nah, perhatikannya pangkat ini. Ini turunan dari yang terakhir ini. Ini kan disalin menjadi X pangkat negatif 2. Nah, kalau negatif 2 diturunkan kan berarti negatif 2, ini negatif 2, negatif dengan negatif jadi positif. Oke. Cara yang kedua. Cara yang kedua kita pakai rumus perkalian U dengan V. Jadi tetapkan mana yang U dan mana yang menjadi fungsi V. Jadi di sini fungsi U-nya adalah X tambah 1 tambah super X. Dan turunannya 1 kurang 1 per X kuadrat. Sedangkan fungsi yang berikut X tambah 1 kurang 1 per X. Turunannya adalah 1 tambah 1 per X kuadrat. Masukkan itu ke dalam rumus, di mana turunannya F aksen, masih ingat, U aksen V tambah U, V aksen. Jadi, 1 kurang 1 per X kuadrat kali X tambah 1 kurang 1 per X, ditambah X tambah 1 tambah super X, dikali 1 tambah 1 per X kuadrat. Nah, kita uraikan dulu masing-masing bagian. Jadi kita uraikan dulu yang bagian kiri ini, kemudian bagian kanan ini, suku pertama dengan suku yang berikut, dan kita sudah dapat yang ada di bawah ini, bahwa hasilnya sesudah kita uraikan, kita kumpulkan yang bersesuaian, maka hasilnya adalah X tambah 1 kurang 2 per X kuadrat tambah 1 per X pangkat 3 tambah X tambah 1 tambah 2 per X tambah 1 per X kuadrat tambah 1 per X pangkat 3. Dan hasil terakhir adalah 2X tambah 2 tambah 2 per X pangkat 3. Itulah turunan yang memberi hasil sama dengan cara yang pertama. Soal berikut. Soal berikut adalah Gx 2 akar X. Hitung ke 9 dikurang 3 G aksen 9.
Nah, kita lihat pada pembahasannya. Kita uraikan dulu 2 akar X menjadi 2X pangkat setengah. Nah, 2X pangkat setengah ini kita turunkan secara fungsi pangkat. Jadi hasilnya adalah X pangkat negatif 2. Jadikan pangkat positif, maka akan menjadi 1 per akar X. Ya. Setengah kali 2, 2. X pangkat setengah kurang 1. X pangkat min setengah. Kemudian kita masukkan dulu G9 yang ditanya G9. Jadi fungsi ini G9. 2 akar 9. Nah, di sini kita dapat bahwa 2 akar 9 itu adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian masukkan 3G aksen 9 ke dalam ini. Jadi yang kita peroleh 3G aksen 9, 3 kali 1 per akar 9. Hasilnya adalah 3 kali 1 per 3. Dan kita peroleh 1. Nah, G9 kurang 3G aksen 9, dia akan kita peroleh adalah 6 kurang 1 sama dengan 5. Selanjutnya, kita lihat soal yang lain. Cari turunan dari fungsi 8X pangkat 3 tambah 5X pangkat per X pangkat 4 kurang 9 per X kuadrat. Kita bahas ini, fungsi yang ada, kita buat menjadi bilangan berpangkat semua, yang pecahan itu menjadi pangkat negatif. Kemudian turunkan pakai aturan turunan fungsi pangkat. Jadi hasilnya adalah 3 kali 8X kuadrat kurang tambah min 4 kali 5X pangkat min 5 kurang min 2 kali 9X pangkat min 3. Ini dari min 2 kurang 1. Negatif 5 dari negatif 4 kurang 1. Kemudian ini kurang 1 menjadi 2. Ini kita peroleh 24X kuadrat kurang 20X pangkat min 5 tambah 18X pangkat 3. Itu adalah turunan. Jadi di sini kita beri simbol turunan sini ya. Ini turunan. Ini fungsi ya. Kemudian ini turunannya. Jadi simbol turunan. Jadi ini kita peroleh turunan sesudah kita sesuaikan pangkat negatif menjadi pangkat positif. Diperoleh 24X kuadrat kurang 20 per X pangkat 5 tambah 18 per X pangkat 3. Itulah turunan fungsi. Selanjutnya, ada soal diketahui Y sama dengan 1 tambah AX dipangkatkan 3. Semuanya dipangkatkan 3 seperti soal yang ada. Pertanyaannya, cari A yang mungkin agar turunan nolnya adalah 0 dan X harus positif. Jadi cari A supaya turunannya 0. Kemudian cari X positif. Jadi kita buat di sini untuk menyelesaikan, kita turunkan 0. Turunannya 0 karena menurut persyaratan turunannya 0. Itu jadi syaratnya. Nah, turunan dari Y sama dengan 1 tambah X pangkat 3 di sini adalah 3 kali 1 tambah X kuadrat A. Jadi ini kan turunan, termasuk turunan fungsi komposisi. 3 kali 1 tambah X, 3 kurang 1 kuadrat, dikali A. Nah, yang kanan tetap 0. Ini yang kita sesuaikan. Jadi kita sesuaikan itu menjadi 3A kali 1 tambah X dikuadratkan sama dengan 0. Ini berarti 3A sama dengan 0.
atau 1 tambah AX kuadrat sama dengan 0. Ini kan memfaktorkan yang sama dengan 0. Jadi caranya seperti itu. 3A sama dengan 0 atau 1 tambah AX kuadrat sama dengan 0. Nah, 3A sama dengan 0 itu berarti A sama dengan 0. Kemudian 1 tambah AX kuadrat sama dengan 0. Itu artinya AX 1 tambah AX sama dengan 0. Jadi A sama dengan 0. Kemudian AX sama dengan negatif 1. Nah, nilai A bisa 0, bisa negatif 1 per X. Nah, sini kan tentukan nilai A yang mungkin. Jadi nilai A yang mungkin adalah A0 dan A min 1 per X. Tetapi X-nya harus positif. Nah, karena X-nya positif, ya, karena X-nya positif, X di sini kan positif, ya. Untuk X yang positif, maka A itu akan kurang dari 0. Jadi yang ditanya, nilai apa yang mungkin di sini? Nilai A yang mungkin adalah A-nya harus mempunyai nilai positif ini. Negatif. Karena X-nya harus positif. Jadi di sini, karena X-nya harus positif, maka A-nya yang mungkin adalah A-nya negatif. Tidak boleh 0. A tidak boleh 0. Karena negatif dari X yang positif, hasilnya negatif. Lihat soal. Tentukan turunan F aksen sama dengan 8X pangkat 3 tambah 5 per X pangkat 4 kurang 9 per X kuadrat. Kita lihat di sini. Soal ini sama dengan yang sebelumnya, jadikan pangkat negatif untuk bentuk pecahannya. Sesudah kita jadikan pangkat negatif, kita gunakan aturan bilangan berpangkat untuk menurunkannya. Nah, ini lagi diperhatikan bahwa yang kita cari adalah turunan. Jadi ini turunan ini, F aksen. Ya. F aksen adalah 3 kali 8, dari mana 3 ini diturunkan. Min 4 diturunkan sini, jadi 5X pangkat, dan seterusnya ya. Nah, kemudian hasilnya adalah 2X kuadrat kurang 20X pangkat negatif 5 tambah 18X pangkat negatif 3 dijadikan pangkat positif, maka turunannya menjadi 24X kuadrat kurang 20 per X pangkat 5 tambah 18 per X pangkat 3. Nah, di sini kita lihat yang selanjutnya, yaitu ada fungsi Y sama dengan 2X kuadrat kurang 5X kali 3X pangkat 3 tambah X. Kemudian turunannya diketahui adalah X pangkat 4 kurang 60X pangkat 3 tambah BX tambah CX. Sekarang disuruh hitung berapa nilai dari B kurang A per C. Berarti yang kita mau lakukan di sini, turunkan saja. Entah kita menggunakan cara pertama, uraikan dulu, atau cara kedua seperti yang dilakukan di sini adalah menggunakan rumus U kali V. Jadi kita tetapkan mana U, 2X kuadrat kurang 5X, turunannya 4X kurang 5, V 3X pangkat 3 tambah X, dan turunannya 9X kuadrat tambah 1. Rumusnya Y aksen U aksen V tambah UV aksen. Sesudah kita lakukan penyesuaian dengan rumus, masukkan yang diketahui ke dalam rumus yang ada. Sesudah kita masukkan itu, kita uraikan seperti ini.
Masing-masing bagian kita uraikan. 12x pangkat 4 tambah 4x kuadrat kurang 15x pangkat 3 kurang 5x. Tambah 18x pangkat 4 tambah 2x kuadrat kurang 45x pangkat 3 kurang 5x. Maka hasil yang terakhir adalah 30x pangkat 4 tambah 6x kuadrat kurang 60x pangkat 3 kurang 10x. Kita susun urutan pangkatnya dan hasilnya seperti ini. 30x pangkat 4 kurang 60x pangkat 3 tambah 6x kuadrat kurang 10x. Nah, dari hasil yang kita peroleh turunan ini, kemudian disesuaikan dengan turunan yang diperoleh di sini. Jadi ini. Nah, dengan mencocokkan dua model turunan ini, ternyata kita peroleh adalah A itu 30, B sudah sama, ini sudah sama, B-nya 6, C-nya negatif 10. Oke, 30, 6, negatif 10. Nilainya adalah B kurang A per C sama dengan 6 kurang 30 per negatif 10. Hasilnya 6 tambah 3 sama dengan 9. Kita lanjutkan. Untuk soal yang berikut, masih ada beberapa soal. Turunan dari inverse fungsi fx sama dengan negatif 3x kurang 2 per 5x kurang 7 adalah, nah di sini kita lihat bahwa kita misalkan y-nya hanya mengganti saja. Kenapa kita ganti fx dengan y? Karena kita mau cari inverse fungsinya. Dan inverse fungsi bukan lagi pelajaran dalam turunan ini. Sudah diperoleh pada pelajaran-pelajaran tentang inverse fungsi. Jadi sesudah ini kita kali silang ke y, diuraikan seperti ini. Setelah diuraikan maka kita saling ini ditambah dengan 3x kedua ruas, ini habis, 3x buat pindah sini. Kemudian ditambah dengan 7y kedua ruas, 7y sini habis, karena saling mematikan, jadi dapat pindah sini. Kelihatannya akan terpindah sini, tapi bukan dipindah ya. Bukan negatif 3 pindah ke kiri, negatif 7y pindah ke kanan. Bukan seperti itu, tetapi di sini kedua ruas seperti ini, kedua ruas kita tambah dengan 7y gitu. Kemudian ditambah dengan 3x. Nah, kalau ruas kanan ditambah dengan 3x kan habis. Tapi 7y ada. Ruas kiri ditambah dengan 7y habis 7y, min 7y. Tapi 3x itu akan hadir di sini. Ya, seperti ini. Jadi bukan dipindah. Ya. Bukan negatif 3 pindah ke kiri, negatif 7 pindah ke kanan. Bukan seperti itu ya. Nah, kemudian kita faktorkan. 5y tambah 3, x-nya keluar, sama dengan 7y kurang 2. Sekarang, tan di sini artinya apa? Artinya kedua ruas ini,
Yang di bawah ini, bukan itu, ya, bukan yang ini, tetapi yang di bawahnya. Kedua ruas ini dibagi dengan apa? Dibagi dengan ini 5Y tambah 3. Kalau ini dibagi dengan 5Y tambah 3, tersisa X. Kalau 7Y kurang 2 dibagi dengan 5Y tambah 3, jadinya seperti ini. Jadi X tinggal sini, 7Y per 2 ini. Atau 7Y per 2 dibagi dengan 5Y tambah 3 tinggal X. Jadi bukan 5Y tambah 3 di bawah ke bawah. Bukan seperti itu ya. Tapi kedua ruas dibagi dengan 5Y tambah 3. Atau X sama dengan 7Y per 2 dibagi 5Y tambah 3. Sama seperti kalau kita mengambil seperti ini kan 2A sama dengan 4. Berapa A? Tentu A itu 4 per 2. Dari mana? Kedua ruas dibagi 2. 2 bagi 2 tinggal A, 4. Kemudian yang kanan 4 per 2. Maka jadilah inverse. F inverse adalah 7X kurang 2 per 5X tambah 3. Nah, bentuk inilah yang kita turunkan. Itu yang dimaksud ini. Turunan dari inverse. Ya. Jadi bentuk inverse fungsinya yang diturunkan. Ini kita tetapkan U mana pembilang, kemudian penyebut sebagai V. Dan turunannya masing-masing 7 dan 5. Kemudian turunan dari F aksen X berarti adalah dF aksen X dx. U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. Masukkan nilai-nilai ini ke dalam bentuk yang sesuai, U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat, maka kita dapat 7 kali 5X tambah 3 kurang 7X kurang 2 tambah 5 per 5X tambah 3 kuadrat. Kita uraikan, kemudian kita sesuaikan 35 dengan 3 negatif 35 itu saling menghilangkan. 21 tambah 10, 31, maka hasilnya adalah 31 per 5X tambah 3 dikuadratkan. Nah, seperti itu. Yang berikut. Nomor berikut. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan akar 2x kuadrat kurang 1 per 3x kuadrat tambah 2. Nah, ini termasuk ke dalam jenis fungsi komposisi. Jadi menurunkan fungsi komposisi. Menurunkan fungsi komposisi. Ya. Ya. Kita lihat di sini. Kita ambil, memisahkan dulu bahwa 2x kuadrat itu adalah W. Jadi fungsinya adalah fungsi Wx. Fungsi W terhadap X adalah fungsi hasil bagi. Jadi berbentuk U per V. Sehingga kita harus cari mana U, mana V. Kemudian cari turunan masing-masing. Kalau U 2x kuadrat kurang 1, U aksen 4x. V 3x kuadrat tambah 2, V aksen 6x. Maka W aksen atau dW dx adalah U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. Masukkan nilai-nilai yang sesuai. Sini. Ya. Kemudian kita sesuaikan hasil yang peroleh. 12x pangkat 3 dengan min 12x pangkat 3 hilang. 6x dengan min 2x menjadi tambah 6x tambah 8x tambah 6x, 14x per 3x kuadrat
tambah 2 per 2. Itu baru dw dx. Sekarang fx ini akarnya belum. Selanjutnya. Jadi lanjutan dari yang tadi. Akhirnya karena akar W, ini yang diturunkan menjadi W pangkat setengah. Sehingga dw df dw adalah 1 per 2 W pangkat 2 kurang 1. Atau di sini kita dapat hasil terakhir adalah 1 per 2 akar W. Itu dw, df dw. Tapi yang kita cari df dx. Sehingga df dx adalah df dw, dw dx. Kemudian masukkan nilai-nilai yang didapat. Sebelumnya, 1 per 2 akar W dikali 14 X per 3X kuadrat tambah 2 dikuadratkan. Nah, masukkan yang sesuai. Kita lihat di sini 1 per 2 akar 2X kuadrat kurang 1 per 3X kuadrat tambah 2 dikali 14 per ini. Nah, sekarang kita melihat di sini. Akar A, ini akar ini A per B menjadi akar A per akar B. Jadi 2 akar 2X kuadrat kurang 1 per akar 3X kuadrat tambah 2. Nah, karena ini 1 per akar ini, maka menurut prinsip aljabar bahwa 1 per A per B itu sama dengan B per A. Nah, di sini, jadi ini akan berubah menjadi 3 akar 3X kuadrat tambah 2 per akar 2X kuadrat kurang 1 dikali 14X per akar 3X kuadrat tambah 2 pangkat 4. Nah, ini ada yang bersesuaian ini. Nama 3X kuadrat tambah 2 ini 3X kuadrat. Dan dalam bentuk akar. Ini akan saling membagi ini. Sebenarnya dari sini bisa langsung kita bagi. Kalau ini kita langsung bagi, maka yang akan tersisa 3X kuadrat tambah 2. 3X kuadrat tambah 2. Ya. Karena ini kan akan dikeluarkan ini. Jadi bisa langsung kita keluarkan. Ya. Kita langsung keluarkan. Ada berbagai cara. Cara yang pertama adalah di sini ini akar menjadi akar. Jadi 14X per akar ini 3 pangkat 4. Oke. Salah ini ya. Ini. Kita lihat. Tunggu sebentar. Nah, ini pangkat. Ini dari 3X kuadrat yang tadi. Ini naik ke atas. Ini 3X kuadrat tambah 2. Dikuadratkan ini jadi pangkat 4. Kalau dipasang akar tambah pangkat 4. Supaya sama-sama akar maksudnya. Ada cara lain juga ya. Tapi kita lihat sini. Kita teruskan dulu ini ya. Kita teruskan. Ini. Jadi yang 14X taruh di depan. Ini akar kita sebagai bagian muka ditaruh di belakang sama ini. Karena ini sama-sama akar, maka akarnya dapat kita satukan seperti ini. Ya. Akar 3X kuadrat ini. Ya. Nah, 3X kuadrat tambah 2 dengan yang ini, pembilang dan penyebut. Ini dibagi, berarti tersisa X pangkat 3 yang di bawah. Yang bagian penyebutnya sudah berakhir. Sudah habis. Nah, akhirnya dengan prinsip akar,
kita bisa membuat jadi seperti ini. Ya. Keluar 1, tersisa akar ini. Nah, ini pangkat 3, berarti ada kelebihan. Nah, kelebihannya kita keluarkan, seperti pada langkah berikut. 3x kuadrat tambah 2, dan tersisa di dalam akar 3x kuadrat tambah 2 juga. Sehingga akar dengan akar kita satukan, seperti ini, pada langkah yang berikut. Perhatikan itu. 3x kuadrat tambah 2, akar 2x kuadrat kurang 1, akar 3x kuadrat tambah 2. Dan akhirnya, karena dia sama dalam akar 22, kita dapat satukan seperti ini. Ya. Hasil yang terakhir. 14x per 2 kali 3x kuadrat tambah 2, akar 2x kuadrat kurang 1 kali 3x kuadrat tambah 2. Ingat, ini X di bawah ya, X-nya di sini, bukan pangkatnya. Nah, F aksen X. Nah, sebagai catatan bahwa bisa saja tidak sampai di sini ya. Sampai di sini saja sebenarnya sudah benar ya, sudah bagus ini. Sampai di sini ya, yang terakhir ini. Atau setidak-tidaknya sampai di sini juga bisa. Nah, ini sudah bukan pekerjaan turunan ini. Ini sudah pekerjaan aljabar ya. Ini ya, cuma menyederhanakan. Ini menyederhanakan saja, walaupun kelihatan justru lebih panjang ya. Nah, yang tadi di sini bisa juga yang dari sini ya. Ini di bagian mana ini? Oh, bagian sini ya. Hanya karena ini tidak ada akar, agak sulit kita mematikan ini. Ini juga bisa dirubah menjadi 3x pangkat setengah. Jadi ini 3x pangkat setengah. Ini 3x pangkat 4 per 2. 2. Jadi ini 3x pangkat 2 dengan setengah tinggal 1/2 atau 3 per 2. Itu 3 per 2 yang dapat dari sini tadi. Ini 3 per 2 ini ya. Yang dapat 3 per 2 ini. Atau akar dari 3x kuadrat tambah 2 pangkat 3. Ya. Kita lihat soal yang berikut. Nah, ini ada soal pembuktian. Disuruh buktikan bahwa x kuadrat dikali d kuadrat y per dx kuadrat tambah x dy dx sama dengan y. Di mana y adalah 2x kuadrat tambah 3 per x. Jadi ini ada suatu soal. Ini sebenarnya soal ini dinamakan persamaan diferensial. Untuk siswa SMA ini hanya tidak ada pelajaran tersendiri. Nanti kalau para siswa sudah di perguruan tinggi akan ada pelajaran khusus yang dinamakan persamaan diferensial. Ini baru tergabung di dalam turunan saja. Nah, sekarang kita lihat satu soal yang sederhana ini. Yang pertama kita cari turunan seperti biasa. Jadi cari turunan dari ini, ya, dan kita lihat hasilnya adalah 2x kuadrat kurang 3 per x kuadrat. Nah, ini d kuadrat y dx kuadrat ini turunan kedua. Jadi ini pemanfaatan daripada turunan kedua yang sudah dibahas pada video-video sebelumnya. Jadi ini fungsi baru ini kita turunkan lagi sebagai turunan kedua. Diturunkan satu kali lagi. Dan hasilnya adalah 8x pangkat 3 kurang 4x pangkat 3 tambah 6x per x pangkat 4. Dan disederhanakan menjadi 4x pangkat 3 tambah 6x per x 4 per 4. Dan setelah difaktorkan 4x kuadrat tambah 6 kali x per x pangkat 4, maka kita peroleh
4x kuadrat tambah 6 per x pangkat 3. Itu baru x kuadrat y dx kuadrat. Jadi ingat, baca ini jangan dibaca d kuadrat y per dx kuadrat. Baca saja d kuadrat y dx kuadrat. Atau baca saja turunan kedua dari y. Seperti itu. Nah, masih ada lanjutan dari soal ini. Karena yang tadi baru kita mencari baru turunan keduanya. Sekarang pembahasan lanjutan. Sekarang kita mau cari bagian x, d, y, dx. Jadi, persamaannya x kuadrat, d kuadrat, y, dx kuadrat tambah x, dy. Kita kalikan seperti ini. Turunan keduanya kita kali x kuadrat. Turunan pertamanya yang sudah ditentukan tadi dikali x. Nah, ini kan kalau dibagi, ini tinggal x, ini menjadi, ini tinggal habis, ini tinggal x. Ini habis, ini tinggal x. Jadi sama-sama penyebutnya x. Kalau penyebutnya x, ya bisa langsung disatukan. Jadi bisa lakukan begitu. Tapi bisa juga dilakukan dengan cara seperti ini. Disatukan ini, ya kita jumlahkan, masih sama sebenarnya. Ini sudah ini sudah dihapus, sudah dibagi, penyebut sama-sama x, disatukan. 4x kuadrat tambah 6 tambah 2x kuadrat kurang 3 menjadi 2x kuadrat tambah 3 per x. Nah, ternyata 2x kuadrat tambah 3 per x itulah y. Jadi di sini terbukti, jadi jawabannya seperti ini. Terbukti bahwa x kuadrat d kuadrat y dx kuadrat tambah x dy dx sama dengan y. Jadi di sini bisa kita tulis terbukti. Terbukti. Ya. Terbukti ya. Ini. Bahwa x kuadrat tambah d kuadrat y tambah x dy dx sama dengan y. Jadi soal ini sudah terjawab. Untuk fungsi y sama dengan 2x kuadrat tambah 3 per x. Anda baru saja selesai belajar matematika.